Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Salinan SPD, pada pembelajaran jarak jauh SMP Negeri 1 Atap Rimba Karya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi kita tentang sistem pencernaan makanan, fokusnya pada organ pencernaan makanan pada manusia. Baiklah, kita bahas materinya sebagai berikut. Berikut merupakan struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Proses pencernaan makanan pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara enzematis. Apa bedanya pencernaan makanan secara mekanik dan pencernaan secara enzematis? Nah, untuk pencernaan makanan secara mekanik yaitu pencernaan yang dibantu oleh otot. Sedangkan pencernaan enzematis yaitu pencernaan yang dibantu oleh zat kimia atau dibantu oleh enzim. Sedangkan sistem pencernaan pada manusia itu melewati dua organ. Yang pertama ada organ utamanya yaitu lewat saluran pencernaannya, dan yang kedua ada organ tambahan. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, organ utama pencernaan pada manusia. Organ pencernaan utama pada manusia berupa saluran pencernaan yang terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yuk kita bahas satu persatu. Bagian mulut. Nah, di dalam mulut ini terdapat gigi. Coba kita lihat penampang gigi pada gambar berikut ini. Nah, di situ terlihat bagian atasnya ada mahkota gigi yang terdiri dari email gigi. Kemudian di bawahnya ada leher gigi. Di dalam leher gigi ini terdapat dentin dan vulva. Dan bagian paling dalam yang terdapat di dalam gusi itu namanya akar gigi. Nah, di dalam akar gigi ini terdapat simentum. Sedangkan gigi jika dibagi berdasarkan letaknya, ada gigi seri itu yang terdapat di depan dan biasanya berbentuk seperti kapak. Kemudian ada gigi taring yang berbentuk runcing dan tajam. Ke belakangnya lagi itu ada gigi geraham depan. Dan ke belakangnya lagi ada gigi geraham belakang. Di dalam mulut juga selain ada gigi juga terdapat lidah. Nah, lidah ini ada kelenjar lidah dan ada lidahnya. Kalau kelenjar lidah ini masih dibagi lagi menjadi kelenjar parotis, ada kelenjar submandibularis, dan ada kelenjar sublingualis. Sedangkan untuk lidah sendiri, penampangnya seperti pada gambar. Nah, fungsi dari lidah di dalam sistem pencernaan itu untuk mengaduk dan mendorong makanan yang masuk mulut sehingga dapat masuk ke dalam kerongkongan. Akan tetapi, selain itu, lidah ini berfungsi sebagai alat sistem indera, di mana lidah ini dapat mengecap rasa dari makanan. Nah, contohnya rasa manis bisa diecap oleh ujung lidah, rasa asin di belakang ujung lidah, kemudian rasa asam di belakangnya lagi,
sedangkan di pangkal lidah dapat mengecap rasa pahit. Mungkin untuk lebih lanjut, untuk sistem indera ini akan dibahas di materi yang terpisah. Kemudian, setelah makanan di dalam mulut didorong ke dalam kerongkongan, di kerongkongan ini makanan hanya dicerna secara mekanik, di mana makanan yang dari mulut tadi akan diantarkan oleh kerongkongan untuk menuju lambung dengan gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik ini merupakan gerakan meremas dan mendorong makanan. Jadi, sekali lagi, kerongkongan ini sebagai saluran makanan dari mulut untuk menuju lambung. Di sini makanan hanya didorong dan diantarkan, tidak ada pencernaan yang khusus di dalam kerongkongan. Sedangkan setelah dari kerongkongan makanan itu memasuki lambung. Nah, di dalam lambung makanan akan dicerna secara mekanik dan secara enzematis atau secara kimiawi. Secara mekaniknya, makanan akan diremas-remas oleh dinding lambung sehingga mempunyai tekstur lebih halus dari sebelumnya. Sedangkan secara enzematis akan dibantu oleh 3 enzim di dalam lambung. Yang pertama ada enzim renin, ada enzim pepsin, ada HCl. Nah, untuk gampang mengingatnya, bisa ditulis dengan kata repe. Saya ulang, repe. Renin, pepsin, dan HCl. Sedangkan fungsi masing-masing dari enzim ini, yang pertama, renin. Renin ini berfungsi untuk mengumpal protein susu. Sedangkan pepsin itu merubah protein menjadi kasein. Dan yang ketiga ada HCl. HCl ini merupakan zat kimia, bukan termasuk enzim. HCl ini untuk membunuh kuman bibit penyakit yang masuk bersamaan dengan makanan dan juga untuk membantu mengasamkan zat makanan yang ada di dalam lambung. Setelah dicerna di dalam lambung, maka makanan-makanan tadi akan diantarkan untuk masuk ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus ini tidak dilakukan pencernaan secara mekanik, hanya di dalam usus halus ini akan dicerna secara enzematis atau dicerna secara kimiawi. Nah, pencernaan secara enzematis atau kimiawi ini di dalam usus ada 3 tahapan. Yang pertama, dicerna oleh enzim amilum. Amilum ini merubah karbohidrat untuk menjadi zat tepung. Yang kedua, ada lipase, ini untuk merubah lemak menjadi asam lemak. Dan yang ketiga, tripsin, yang merubah protein menjadi asam amino. Nah, setelah dicerna oleh enzim-enzim ini, masih di dalam usus halus, tapi sudah bergerak ke usus ileum atau usus penyerapan, makanan-makanan tadi kemudian diseraplah oleh dinding-dinding usus. Nah, coba lihat pada penampang gambar. Ini diserap oleh fili-fili atau rambut-rambut itu zat makanan yang udah dicerna tadi sehingga masuk ke dalam pembuluh darah. Kalau sari-sari makanan yang sudah dicerna memasuk dalam pembuluh darah, nanti sari-sari makanan itu akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Nah, sedangkan sisa-sisa makanan yang tidak tercerna atau bentuknya yang masih besar, yang tidak dicerna, itu akan diteruskan untuk masuk ke dalam usus besar. Nah,
Pada usus besar ini akan terjadi proses pembusukan sisa-sisa makanan tadi. Nah, pembusukan sisa-sisa makanan tadi dibantulah oleh bakteri E. coli, yaitu bakteri yang membantu membusukkan sari-sari makanan. Dan di sini juga air-air yang berlebihan akan diserap oleh usus halus sehingga usus besar dapat mengeluarkan kotoran-kotoran atau feses sisa-sisa makanan tadi lewat anus. Nah, setelah lewat anus, sisa makanan yang kita ini akan keluar dari tubuh. Seperti itu. Bagaimana? Bisa dipahami materi kita pada hari ini? Kalau sudah paham, silakan tulis apa yang kalian dapatkan pada kolom komentar. Apabila belum paham, silakan tulis pertanyaan pada kolom komentar. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang kelainan-kelainan pada sistem pencernaan. Saya Salinan SPD, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.